Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang resmi Kemensos tetapkan jadwal pencairan bantuan reguler PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025. 5 syarat wajib menjadi penerima PKH di tahun 2025. KPM PKH lama cek apakah masih memenuhi syarat menjadi penerima PKH di tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Oke, sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Pada kesempatan kali ini, ada dua informasi utama yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Langsung saja, informasi yang pertama, ini terkait dengan resmi Kemensos tetapkan jadwal pencairan bantuan reguler PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025. Hal tersebut menyusul unggahan resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya, di mana di dalam unggahan akun Instagram tersebut Kemensos menyampaikan bantuan reguler Kementerian Sosial. Ini pemerintah melalui Kementerian Sosial perkuat jaring pengaman sosial masyarakat rentan dan percepat penyaluran program kesejahteraan untuk antisipasi kenaikan PPN dan pembatasan subsidi. Yang pertama, untuk bantuan reguler PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Ini percepatan penyaluran pada awal tahun 2025. Jadi kalau awal tahun 2025, kemungkinan besar akan dimulai penyalurannya di bulan Januari ya, seperti itu. Sebenarnya untuk bantuan PKH sendiri ini ada dua mekanisme ya, mengacu di tahun 2024. Jadi ada yang lewat kartu KKS per 2 bulan sekali, ada yang lewat PT Pos Indonesia per 3 bulan sekali. Nah, kalau merujuk informasi ini, percepatan penyaluran pada awal tahun 2025 ini sebenarnya rencananya akan disalurkan di akhir triwulan pertama. Jadi triwulan pertama itu kan di bulan Januari, Februari, Maret. Jadi kalau di akhir triwulan pertama rencananya akan disalurkan di bulan Maretnya. Tapi karena ini untuk mengantisipasi kenaikan PPN dan pembatasan subsidi, makanya dipercepat penyalurannya mulai awal tahun 2025 atau di bulan Januari. Tapi tentunya proses penyalurannya bertahap ya, seperti yang sudah-sudah. Jadi tidak bisa serentak. Jadi buat para KPM sabar saja, ditunggu ya. Berdoa semoga di bulan Januari ini semuanya bisa tersalurkan. Jadi seperti itu ya, sahabat itu. Kemudian bantuan reguler yang kedua tentunya adalah bantuan BPNT 18,8 juta KPM sasarannya, terdiri dari KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH, di mana ini disalurkan setiap bulan ya pada tahun 2025. Jadi kalau merujuk di tahun 2024 untuk bantuan BPNT sendiri ada yang dicairkan per 2 bulan, ada juga yang dicairkan per 3 bulan. Tapi kalau merujuk informasi dari Kemensos ini nanti bakalan dicairkan per bulan ya. Kalau per bulan tentu nominalnya adalah Rp200.000. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN dan pembatasan subsidi ya, sahabat itu. Nah, di tahun 2025 mendatang, pertanyaan besar apakah yang lewat PT Pos Indonesia ya? Apakah itu nanti tetap pakai lewat pos atau akan dialihkan ke kartu KKS? Nah, ini yang juga masih menjadi tanda tanya. Tapi kemungkinan besar nanti semuanya akan kembali ke kartu KKS ya, proses pencairan secara non tunai lewat perbankan. Tapi itu akan dilakukan secara bertahap ya, melihat situasi dan juga kondisi perekonomian di tahun 2025 mendatang ya, seperti itu.
Jadi pada intinya di tahun 2025 mendatang untuk bantuan PKH tahap pertama akan disalurkan mulai awal tahun, kemudian untuk bantuan BPNT akan dijadwalkan pencairannya per bulan. Kita doakan saja semoga segala rencana persiapan penyaluran bantuan PKH BPNT di tahun 2025 itu diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, dan tentunya semuanya itu tujuannya agar para keluarga penerima manfaat ini bisa memperkuat daya belinya, kemudian bisa keluar dari kemiskinan dan tambah sejahtera tentunya. Tapi yang perlu digarisbawahi buat para keluarga penerima manfaat, penerima bantuan sosial, jangan bantuan sosial itu kalau di bahasa saya itu dicagerkan ya, dijaga nih, jangan seperti itu ya. Sehingga kalau misalkan itu terjadi, penerima bantuan sosial itu akhirnya ketergantungan dengan yang namanya bansos ya. Jadi perlu diingat, bansos itu ada masanya, tidak selamanya. Jadi buat para keluarga penerima manfaat yang masih dapat, ya disyukuri, manfaatkan dengan bijak dan tetap berusaha agar keluar dari garis kemiskinan. Sedangkan bagi yang sudah tidak dapat, ya berarti sudah dianggap sudah sejahtera. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2025 mendatang ada 5 syarat wajib ya untuk bisa menjadi penerima bantuan PKH di tahun 2025. Tentu untuk penerima atau KPM PKH lama ini wajib menyimaknya ya, karena tidak semua KPM PKH yang di tahun 2024 itu dapat, nanti di tahun 2025 bakalan dapat lagi. Jadi tidak semua ya, seperti itu. Nah, 5 syarat wajib tersebut apa saja? Yang pertama adalah keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi syarat wajib penerima PKH itu adalah berasal dari keluarga tidak mampu atau kurang mampu, atau istilahnya keluarga miskin atau rentan miskin. Kalau misalkan ada penerima PKH yang saat ini itu rumahnya sudah bagus, kemudian usahanya maju, kemudian dari segi ekonomi juga sudah mapan, tapi kok masih dapat, maka itu layak untuk ditidaklayakkan atau layak dikeluarkan ya dari penerima bantuan PKH. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu tercatat di data DTKS. Jadi sudah termasuk keluarga kurang mampu atau keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, berikutnya keluarga tersebut harus tercatat di data DTKS. Dan di tahun 2025 mendatang data DTKS ini akan disempurnakan menjadi data tunggal sosial ekonomi. Jadi gabungan dari data-data kementerian ataupun lembaga yang lainnya, seperti data dari PLN, data dari Pertamina, dari Reksosek, dari P3KI, digabungkan menjadi data tunggal sosial ekonomi. Jadi seperti itu ya. Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu memiliki komponen PKH. Ya, ini syarat wajibnya untuk menerima bantuan PKH di tahun 2025. Nah, komponen PKH itu ada 3. Ada komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan juga komponen kesejahteraan sosial. Masing-masing komponen tersebut memiliki kategori sendiri-sendiri. Untuk komponen kesehatan ada kategori ibu hamil, kategori anak balita. Kemudian untuk komponen pendidikan ada kategori anak sekolah SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu ada kategori lansia, kemudian ada kategori disabilitas berat, dan ada kategori terbaru yaitu korban pelanggaran HAM berat. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada penerima PKH kok tidak memiliki komponen PKH, maka itu secara otomatis itu tidak akan dapat bantuan PKH. Kemudian syarat wajib yang keempat yaitu dinyatakan layak dapat PKH oleh pemerintah daerah. Jadi setiap bulan itu ada proses verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, apabila si penerima tersebut dinyatakan tidak layak untuk dapat PKH, maka ya tidak akan dapat lagi. Tapi kalau masih dinyatakan layak, maka insya Allah masih dapat ya, seperti itu. Kemudian syarat wajib yang kelima yaitu ditetapkan sebagai penerima PKH atau istilahnya di SK-kan ya sebagai penerima PKH oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk proses peng-SK-an ini dilakukan setiap tahap ya. Jadi tahap 1 itu ada sendiri, tahap kedua ada sendiri, tahap 3 juga sama ada sendiri ya, seperti itu. Sehingga
antara tahap 1 dan tahap 2 dan juga tahap-tahap selanjutnya itu para penerimanya bisa berbeda-beda. Ada kemungkinan KPM PKH yang cair di tahap 1 bakalan cair lagi di tahap kedua. Ada juga kemungkinan KPM PKH yang cair di tahap 1 itu tidak cair lagi di tahap kedua. Jadi setiap tahap itu ada peng-SK-an yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi itu ya 5 syarat wajib untuk bisa menerima bantuan PKH di tahun 2025. Kita doakan saja bersama, semoga buat para keluarga penerima manfaat PKH dimanapun berada masih dinyatakan layak dan memenuhi 5 syarat wajib tersebut, sehingga di tahun 2025 mendatang mulai awal tahun bantuannya bisa dicairkan. Amin. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.